publik di Inmas TV. Pada kesempatan hari ini, kita telah kedatangan seorang narasumber yaitu pembimbing masyarakat Kristen, Bapak Bagus Ade Dinata Panjaitan STH. Kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, baik Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat ya Pak ya, sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, talk show hari ini kita selalu memakai protokol kesehatan Bapak. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kesibukannya hadir di talk show di layanan publik ini. Baik Pak, pada talk show ini kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak nih Pak. Pertanyaan pertama, adakah himbauan Pak terkait penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19 ini? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Nona. Ya, jadi memang semenjak pemerintah memberlakukan tentang bagaimana setiap rumah ibadah, ya, khususnya di sini di kalangan umat Kristiani, gereja, tentang perihal peribadatan yang diharuskan kita melaksanakan di rumah, ya maka 3 bulan ini yang kemarin ya semua kegiatan pelaksanaan ibadah itu di rumah ya melalui streaming Virtual ya, ya, online Pak? virtual. Nah, lalu ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang dibukanya kembali dalam perihal pelaksanaan ibadah di rumah ibadah masing-masing, maka gereja-gereja yang ada di Sumatera Selatan ini ya, mulai membuka kembali peribadatan di gereja masing-masing gitu. Sangat antusias sekali Pak ya kembali beribadah di gereja. Ya. Baik Bapak, seperti apa sih Pak langkah-langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan nih Pak dalam beribadah di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya. Jadi ketika surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 itu terbit ya dan diedarkan di seluruh provinsi termasuk juga di Sumatera Selatan, maka saya selaku pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengundang semua pimpinan-pimpinan gereja ya, atau ARAS ya, di Sumatera Selatan ini dan juga penyuluh untuk kita rapat meeting di Zoom meeting. Lalu saya memberikan pengarahan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama itu agar bagi setiap gereja-gereja ya sudah boleh melaksanakan peribadatan di gereja masing-masing dengan syarat ya dengan cara aturan mereka harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Termasuk juga di dalam surat edaran Menteri Agama itu juga ada tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana ketika tempat ibadah itu diberlakukan kembali untuk beribadah di sana. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka semua gereja harus mematuhi protokol kesehatan itu, plus juga tetap berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 ya, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan. Gitu, Bu Nana. Terus dipantau oleh gugus tugas ya Pak ya? Ya. Baik, untuk gereja-gereja Pak di wilayah Sumatera Selatan sudah menerapkankah sesuai aturan atau protokol COVID-19 atau ada yang belum menerapkannya Pak? Ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dan juga koordinasi dari saya sebagai pembimas, ya saya beberapa kali mengundang rapat pimpinan-pimpinan gereja dan pimpinan ARAS serta penyuluh non-PNS ya, untuk saya menanyakan atau mengevaluasi sejauh mana setiap gereja-gereja yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini ketika mereka membuka ibadah di gereja, mereka melaksanakan kegiatan ibadah itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan ya mereka melaporkan bahwa mereka mematuhi, mengikuti setiap protokol kesehatan karena gini, setiap gereja itu ketika mereka mau memulai kegiatan ibadah di dalam gereja, mereka harus melapor dulu ke tim gugus tugas. Ya, mereka membuat surat permohonan, lalu mereka melapor ke tim gugus tugas COVID-19 baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten kota, sehingga tim gugus tugas itu langsung datang ke setiap rumah ibadah
Oh, Jadi begitu. ya, jadi sebelum mereka memulai ibadah, mereka harus menyediakan dulu Hmm. ya apa-apa saja yang dibutuhkan atau yang dipenuhi Hmm. terkait tentang protokol kesehatan. Cuci Itu tangan, masker dan masker, semuanya Pak iya. ya. Jadi sehingga ketika tim gugus tugas itu memeriksa kesediaan setiap gereja itu, ya mereka sudah siap dan akhirnya tim gugus tugas merekomendasikan Hmm. untuk dibukanya kembali kegiatan Bahwa ibadah di ini gereja itu. sudah boleh ya Pak ya, Iya. gereja ini sudah boleh gitu. Baik, tapi ada tidak Pak yang gereja yang belum? Berarti kalau misalkan memang belum tersedia, belum boleh ya Pak ya? Iya. Oh begitu, baik. Bagaimana sih implementasi yang sudah dilakukan Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sejauh ini Pak dalam pelaksanaan ibadah di tengah COVID-19? Ya. Jadi saya menghimbau kepada setiap pimpinan gereja ya atau pimpinan aras gereja wilayah di Sumatera Selatan ini agar mereka tetap ketika mereka memulai ibadah di dalam gereja, mereka tetap harus mematuhi standar prosedur dari protokol kesehatan dan juga mereka harus memperhatikan juga karena gini, di dalam aturan itu kan yang namanya anak-anak itu belum boleh, ya kan. Terus yang kedua lanjut usia, ya. Yang ketiga yang memiliki penyakit bawaan, ya seperti hipertensi, diabetes, jantung, paru dan sebagainya. Jadi saya menegaskan, ya sangat menegaskan kepada setiap pimpinan gereja agar mereka mematuhi 3 hal ini. Itu makanya semua gereja, ya sampai saat ini mereka belum membuka ibadah biasanya untuk anak-anak. Kalau di kami itu namanya anak-anak sekolah minggu atau orang tua yang lanjut usia atau juga orang tua yang punya penyakit rentan seperti itu, Mbak. Ya. Jadi mereka mematuhi itu sehingga ketika saya memantau ke setiap gereja-gereja sampai saat ini belum ditemukan klaster baru ketika ada gereja yang membuka kembali peribadatan di gereja mereka. Gitu, Bu Nana. Di Sumsel, alhamdulillah belum ada ya Pak ya yang klasternya ya Pak ya. Baik, yang untuk sekolah minggu juga ditiadakan dulu ya Pak ya? Iya, ditiadakan. Berarti mereka untuk sekolahnya sistem daring juga nggak Pak? Iya, jadi kayak ibadah anak-anak, kalau di kami namanya anak-anak sekolah minggu itu masih secara virtual, online, baik itu melalui media YouTube, via Facebook, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan saya juga menghimbau agar setiap gereja juga memfasilitasi. Jadi ketika mereka tidak beribadah di dalam gereja, jadi setiap gereja harus memberikan fasilitas bagi mereka. Itu. Jadi setiap gereja melaksanakan ibadah untuk anak-anak itu secara online, virtual. Online, ya, Pak, ya gitu. Mendukung untuk belajar secara online ya Pak ya di rumah. Baik. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak nih sebagai Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan ibadah di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan juga ketika Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 itu tahun 2020 itu terbit, ya memang sebagian besar dari gereja-gereja sudah membuka kembali ibadah di gereja masing-masing. Sekalipun itu juga ada beberapa gereja juga yang sampai saat ini masih belum membuka ibadah di gereja mereka karena ada banyak faktor, ya karena mungkin karena ibadah jemaat mereka terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk membuka. Tetapi mereka tidak mengurangi itu. Tetap mereka melaksanakan ibadah secara live streaming atau virtual, sehingga sekalipun sampai saat ini ada beberapa gereja yang masih ibadah online, tidak mengurangi ya bagaimana jemaat itu juga beribadah dan seperti itu. Nah, harapan saya di tengah-tengah pandemi ini yang kita juga belum tahu kapan selesainya, gitu kan, tergantung vaksin kapan ditemukan. Jadi harapan saya sebagai pemimpin masyarakat Kristen ya, Provinsi Sumatera Selatan tetap menghimbau kepada setiap gereja agar jangan lengah, tetap mematuhi apa yang menjadi standar prosedur dari protokol kesehatan, ya. Jangan memberikan alasan yang, aduh, tidak enak hati atau karena itu orang tua maka saya tidak. Karena yang kita hadapi ini virus yang tidak kelihatan.
Sehingga saya mengharapkan agar setiap pimpinan jemaat gereja harus tegas, ya kan? Tapi lansia dan anak-anaknya mengerti ya Pak ya, misalnya lansia tidak boleh dulu, mereka Iya. menerima ya Pak Ya, ya? mereka menerima. Karena memang setiap pimpinan jemaat di gereja itu membuat sosialisasi kepada anak-anak dan usia lansia dan juga yang punya penyakit rentan agar mereka tetap mematuhi itu. Ya, karena kan nanti kan dampaknya ke mereka juga gitu. Iya betul. Ya, bukan ke gereja sebenarnya, dampaknya ke mereka juga gitu. Sehingga ya puji Tuhan mereka sampai saat ini ya mematuhi itu, gitu Bu Nana. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasannya telah hadir di talkshow layanan publik ini Bapak. Baik, saya Nana Yunita dan kru Inmas TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.